Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Al-Haitami. Saya dari kelas TI Software Engineering 19 Malam dengan NIM 1119110041 dari mahasiswa Institut Bina Sarana Global. Di sini saya akan menjelaskan presentasi dari kelompok 3. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, kita langsung aja buka PowerPoint yang akan kita bahas. Kita masuk ke bagian slide pertama, yaitu dengan judul Sistem Operasi 9 dengan judul Virtual Memory. Kita langsung ke bagian slide yang kedua. Ya, jadi virtual memory ini yang pertama, tidak bisa semua memori logik dipetakan semuanya ke memori fisik, walau dynamic loading bisa melakukannya. Terus yang kedua ada memori virtual. Memori virtual merupakan suatu teknik yang memisahkan antara memori logis dan memori fisiknya. Selanjutnya hanya bagian dari program yang perlu saja berada di memori untuk eksekusi. Selanjutnya ada logical address space, bisa lebih besar daripada physical address space. Oke, langsung kita masuk ke slide yang ketiga. Di sini ada transfer of page memory to contiguous disk space. Jadi di sini yang pertama di program A ada yang namanya swap out dan juga ada swap in. Dan di sini juga ada program B, dan di sini ada yang namanya main memory. Oke, jadi di sini kita bisa melakukan swap out dan swap in sesuai kemampuan dan kriterianya masing-masing. Oke. Selanjutnya kita masuk ke page fault. Jika ada referensi ke sebuah page, ternyata page-nya tidak ada atau invalid, maka akan di-trap oleh OS dan menghasilkan page fault. Oke, selanjutnya di sini ada steps in handling a page fault. Di sini ada yang namanya sebuah operating system atau sebuah sistem operasinya. Yang pertama, lalu di sini ada reference. Pertama kita harus melakukan reference dari load M langsung ke bagian trap, bagian keduanya. Setelah itu kita masuk ke bagian ketiga, yaitu page is on backing store. Nah, nanti di sini ada sebuah tabung bernama bring in missing page. Lalu masuk ke bagian free frame, dan di sini ada yang disebut dengan physical memory. Selanjutnya ke bagian yang kelima ada reset page table, dan terakhir di sini ada restart instruction, dan balik lagi ke awal yang ke load M. Oke, apa yang terjadi saat page fault? Banyak hal-hal yang terjadi ketika page fault itu berjalan. Yang pertama, ditangkap oleh sistem operasi. Yang kedua, SO menyimpan register user dan proses. Yang ketiga, tetapkan bahwa interupsi merupakan page fault. Yang keempat, periksa bahwa referensi page adalah valid. Dan kemudian tentukan lokasi page pada disk. Selanjutnya, baca disk, cari frame kosong. Selanjutnya ada selama menunggu pencarian, kita harus mengalokasikan CPU ke proses lain dengan menggunakan penjadwalan CPU. Dan yang terakhir ada jika pencarian selesai terjadi interupsi dari disk bahwa HyperOS sudah selesai. Oke, selanjutnya what happens if there is no free frame? Yes, yang pertama ada page replacement. Bagaimana cara pendekatannya? Yaitu jika tidak ada frame yang kosong, cari frame yang tidak sedang digunakan. Lalu kosongkan dengan cara menuliskan isinya ke dalam swap space dan mengubah semua table sebagai indikasi bahwa page tersebut tidak akan berada di memori lagi. Lalu bagaimana cara algoritmanya? Yang pertama, kita harus melakukan page replacement. 1. Mencari lokasi page yang diinginkan pada disk.
Yang kedua, mencari frame yang kosong. Jika ada, maka gunakan frame tersebut. Jika tidak ada, maka kita bisa mengosongkan frame yang tidak sedang dipakai. Kita menggunakan algoritma patch replacement untuk menentukan frame yang akan dikosongkan. Tulis patch yang telah dipilih ke disk, ubah patch table dan frame table, membaca patch yang diinginkan ke dalam frame kosong yang baru, dan ulangi user proses dari awal. Oke, selanjutnya ada algoritma patch replacement yang bertujuan untuk mendapatkan patch fault terendah. Ada beberapa algoritma patch replacement. Yang pertama, algoritma FIFO, algoritma optimal, dan yang terakhir ada algoritma LRU. Oke, kita ke patch 10. Yang pertama ada algoritma FIFO atau algoritma FIFO. Patch yang diganti adalah patch yang paling lama berada di memori, mudah diimplementasikan, mudah dimengerti, dan bisa mengalami anomali beladi. Patch fault rate meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah frame, hanya terjadi pada beberapa algoritma patch replacement. Terus selanjutnya ada algoritma penggantian patch FIFO, yaitu first in first out. Yang pertama, anomali beladi. Jika frame bertambah, maka lebih banyak patch. Ya, di sini ada contohnya, ada string referensi dan ada fault. Ini kita bisa menulis dengan 0123, 01401, 234. Ini yang disebut dengan string referensi. Nah, fault itu ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu yang kedua, faultnya ada 10 dengan string referensi yang sama, tapi di sini kolom tabelnya bisa lebih banyak. Lanjut ke patch 12, yaitu ada algoritma least recently used. Patch yang diganti adalah patch yang tidak baru saja digunakan, merupakan perpaduan antara algoritma FIFO dan algoritma optimal, sulit diimplementasikan, tidak akan mengalami anomali beladi. Oke, lalu di sini ada algoritma penggantian patch LRU atau least recently used. Di sini ada beberapa angka seperti 701, 2030, 4230, 321, 201, 701. Di bawahnya ada beberapa angka yang berbeda, ada triple 7, triple ada 4 kali, triple 4, triple 0, satunya 6 kali. Dan begitu pun seterusnya. Dan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 volt. Kita masuk ke patch ke-14, yaitu ada algoritma optimal. Patch yang diganti adalah patch yang tidak akan dipakai dalam jangka waktu terlama, sulit diimplementasikan karena prediksi sulit dilakukan, memiliki patch fault terendah, tidak akan mengalami anomali beladi, tidak more frames, more patch fault. Kita masuk ke bagian patch terakhir. Di sini ada optimal patch replacement atau algoritma optimal. Kita ada angka 321, 032, 432, 041, 40, 43, 02. Oke, di sini ada 7 patch fault dan kita sudah sedikit memahami dan mempelajari tentang beberapa algoritma yang sudah dibahas. Oke, sekian dari saya, Muhammad Chafiz Al-Haitami, untuk presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.